Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa dengan Suluh Berkah Channel. Kali ini liputan khutbah Jumat di Masjid Al-Huda RS Rumah Sakit Raden Tumenggung Notopuro Sidoarjo dengan mengangkat topik ada apa dengan sholat. Bagi Anda yang baru bergabung dengan channel ini, jangan lupa subscribe, like, share, dan komen. Untuk keberlanjutan dari tali silaturahim kita, selamat menyimak dan menyaksikan. Hadis dalam Sahih Bukhari 5513 dan 496, riwayat Muslim dalam Sahih Muslim 122. Satu ketika Abdullah bertanya kepada Rasulullah, ayyul amali ahabbu ilallah, amal apa yang lebih dicintai oleh Allah? Rasulullah menjawab, as-salatu ala waqtiha, sholat yang dikerjakan di awal waktu. Dalam riwayat yang lain, di dalam Sahih Bukhari 2574 dan Sahih Muslim 120, Abdullah bertanya, ayyul amali afdalu, amal apa yang lebih utama? Rasulullah pun jawab, as-salatu ala waqtiha, sholat yang dikerjakan di awal waktu. Dalam riwayat yang lain, riwayat Imam Muslim, hadis dalam Sahih Muslim 121, Abdullah bertanya, ayyul amali aqrabu ilal jannah, amal apa yang lebih mendekatkan ke surga? Rasulullah pun menjawab, as-salatu ala waqtiha, salat yang dikerjakan di awal waktu. Setelah itu Abdullah bertanya, summa ayyun? Rasulullah menjawab, birrul walidain, berbakti kepada kedua orang tua. Kemudian Abdullah pun bertanya, summa ayyun? Kemudian apa lagi? Rasulullah menjawab, jihadun fi sabilillah, berperang membela agama Allah. Kalau kita lihat dalam hadis ini, ternyata sholat yang dikerjakan di awal waktu adalah melebihi dari berperang membela agama, mempertaruhkan nyawa membela agama. Pertanyaannya, ada apa dengan sholat? Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Satu ketika Rasulullah SAW jelang wafat, tepatnya di hari Senin tanggal 12 Rabiul Awal tahun ke-11 Hijriah, jelang atau detik-detik wafatnya Rasulullah di waktu duha, beliau sempat berpesan kepada Ali bin Abi Thalib, usikum bis sholah, aku berwasiat kepadamu, jagalah sholat. Ini bukan berarti Rasulullah meragukan tentang sholatnya Ali bin Abi Thalib, tapi bagaimana Ali bin Abi Thalib ini betul-betul mampu menjaga sholatnya. Dan inilah yang kemudian, sholat adalah satu perbuatan yang diawali dengan takbiratul ihram dan diakhiri dengan salam. Antara takbir dan salam ada gerakan dan bacaan yang sudah dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Dan sholat ini ada dua macam. Sholat maktubah, yaitu isya, subuh, zuhur, asar, dan maghrib. Dan sholat jenazah. Ada perbedaan yang mendasar. Kalau sholat maktubah adalah sholat yang dikerjakan oleh orang hidup buat dirinya, sementara sholat jenazah adalah sholat yang dikerjakan oleh orang hidup buat orang yang mati. Perbedaannya di mana? Kalau sholat maktubah ada berdiri, ada rukuk, ada i'tidal, ada sujud, ada duduk di antara dua sujud, dan ada sujud kembali. Sementara sholat jenazah tidak ada gerakan sama sekali. Bahkan di antara yang melaksanakan sholat jenazah, takbir pun tidak sampai menggerakkan tangannya untuk mengangkat tangan. Ini dikandung maksud bahwa sampai kapanpun sebelum kita disolati,
ada kewajiban untuk tetap menjaga sholat dalam posisi apapun, sesakit apapun, selama nyawa masih jauh dari kerongkongan, walaupun dalam posisi terbaring di tempat tidur di rumah sakit, tetap ada kewajiban sholat, sehingga yang menjaga pun tetap punya kewajiban. Bagaimana yang keluarga yang menunggui keluarga yang sakit, tetap membimbing keluarga yang sakit untuk tetap sholat. Dan sholat ini adalah sebagaimana Rasulullah tegaskan, awwalu ma yuhasabu bil abdu yaumil qiyamah as-shalah. Pertama kali yang akan Allah perhitungkan pada hari kiamat adalah sholat. Idza saluhat, jikalau sholatnya baik, saluha sairu amalih, maka akan baik amal yang lain. Wa in fasadat, jikalau sholatnya rusak, maka rusaklah amal yang lain. Berarti sholat adalah ibarat wajah, walaupun leher ke bawah, mohon maaf, penuh dengan panu, kudis dan sebagainya, karena tertutup oleh pakaian, karena bagian dari aurat. Tapi kalau kemudian wajahnya cakep, cantik, tampan, maka yang nampak adalah wajahnya. Begitu pula sholat, ketika sholatnya baik, maka lainnya akan baik. Bahkan di dalam satu riwayat, bahwa orang yang pertama kali dibangkitkan dari alam barzah adalah Rasulullah. Saat Rasulullah dibangkitkan, maka Rasulullah langsung sujud. Selesai sujud kepada Allah, Rasulullah langsung mencari umatnya. Dan kemudian sahabat bertanya, bagaimana engkau mencari umatmu ya Rasul, di antara umat Nabi Nuh sampai umat panjenengan? Maka Rasulullah hanya mencari tanda di antara umat Rasulullah yang menjaga sholatnya, yang artinya anggota tubuh yang dibasuh dengan wudhu, anggota tubuh yang diusap dengan wudhu, maka anggota tubuh yang dibasuh dan diusap dengan wudhu itu akan menjadi ghurran muhajjalin, sinar yang sangat terang. Lantas sholat yang bagaimana? Ternyata sholat yang sangat diperintahkan oleh Rasulullah adalah sholat yang dikerjakan di awal waktu. Di dalam tafsir Ibnu Katsir yang merupakan tafsir dari surah Al-Ma'un, fawailul lil musallin, celakalah bagi orang yang sholat. Siapakah orang yang sholat yang celaka itu? Maka di ayat itu disebutkan alladzina hum an sholatihim sahun, mereka yang lalai di dalam sholatnya. Siapakah orang-orang yang lalai di dalam sholatnya? Di dalam tafsir Ibnu Katsir ada 3 kategori. Yang pertama, imma an ada ya bi arkaniha wa syurutiha. Imma bi ada. Yang pertama adalah imma an waqtihal awal fa yuakhirunaha ilal akhir daiman aw ghaliban. Mereka yang lalai di dalam sholat, walaupun dia sholat tetap diancam dengan neraka wail bagi orang yang sholat. Adalah diantaranya yang pertama adalah mereka yang lalai mengerjakan sholat di waktunya sampai dia mengakhirkan. Apakah itu hanya sementara atau selamanya begitu? Maka orang-orang yang demikian adalah orang yang lalai di dalam sholatnya. Yang kedua, imma an ada bi'arkani wa syurutiha, adalah orang-orang yang tidak menegakkan sholat sesuai dengan rukun dengan syaratnya, ala wajhil ma'mur, atas jalan yang telah diperintahkan. Yang ketiga adalah imma anil khusyu'i fiha wa tadabbur li ma'aniha. Ada kalanya mereka mengerjakan sholat yang tidak khusyuk dan tidak memahami, merenungkan makna-makna dari takbir hingga salam terhadap apa yang dilakukan. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Maka dihubungkan dengan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim tadi, amal yang pertama kali diperhitung, amal yang paling dicintai oleh Allah, amal yang lebih utama dan amal yang lebih mendekatkan ke surga adalah melaksanakan sholat di awal waktu. Dan kemudian bagi orang yang lalai terhadap pelaksanaan itu hingga kemudian dia mengerjakan sampai waktu habis, maka fawailul lil musallin, celakalah bagi orang yang sholat. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Maka dari 2 itu dapat kita ambil 3 kesimpulan. Yang pertama adalah
Jikalau kita ingin menjadikan hidup ini betul-betul dijamin oleh Allah, diselamatkan dari api neraka, karena ini adalah bagian amal yang mendekatkan ke surga, maka jagalah sholat di awal waktunya. Di saat apa? Azan dikumandangkan oleh muadzin, kita sudah siap untuk menuju ke langgar masjid musola terdekat guna melaksanakan sholat terutama berjamaah. Yang kedua, orang yang lalai adalah orang yang menunda waktu hingga waktu itu habis. Taruhlah kita sholat hanya butuh 15 menit, sementara kita sudah dengar azan yang kemudian kita abaikan. Padahal jikalau kita break sebentar, sehingga break atau istirahat kita sebentar tidak mengganggu aktivitas kerja kita, hingga kemudian kita mengabaikan itu sampai kemudian tak terasa waktu sudah menjelang habis, maka ini adalah akan termasuk orang yang celaka. Yang ketiga, bahwa sholat adalah sebagai parameter seseorang di dalam menjalani hidup ini, karena bagaimanapun juga sholat yang kita kerjakan ini adalah menyelaraskan dengan alam semesta. Dihitungannya dari apa? Bahwa sholat dari takbir kemudian berdiri ke rukuk ada 90 derajat, i'tidal ke rukuk ke sujud ada 135 derajat, kemudian sujud lagi ada 135 derajat. Berarti 135 kali 2 ada 270, ditambah 90 ada 360 derajat. Maka 360 derajat ini sama dengan gerak bumi pada porosnya, sama dengan gerak bumi mengitari matahari, sama dengan gerak bulan mengitari bumi, sama juga gerak elektron mengitari inti atom yang ada di dalam tubuh kita. Pendek kata, bahwa sesungguhnya sholat ini adalah bagian syariat dan perintah Allah dalam rangka menyelaraskan dengan gerak alam semesta, baik alam mikro maupun alam makro. Jika gerak alam semesta ini kita selaraskan, maka di saat itulah hidup dan kehidupan kita akan mengalir seperti air mengalir, dan inilah yang kemudian akan menjadi piranti penting yang mendekatkan kita ke surga, yang menjadi amal yang Allah cintai dan yang paling utama. Maka mudah-mudahan dengan khutbah ini kita termasuk orang-orang yang dikabulkan oleh Allah sesuai dengan doa Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam, Rabbi ja'alni muqimas sholati wa min dzurriyyati Rabbana wa taqabbal du'a. Barakallahu wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qouli hadza astaghfirullahal azim innahu wal